Match ke-13 akan mempertemukan PSIS Semarang menjamu PSM Makassar yang akan bermain pada hari Senin tanggal 22 November dan akan bermain pada pukul 20.45 ya. Dan di tata saya ini akan bermain di Stadion Maguwoharjo, Depok Sleman, Yogyakarta. Ya. Oke, kita akan lihat kedua tim ini bagaimana. Kalau kita simpulkan ya, kita langsung aja bahas kedua tim ini bagaimana sesuai dari data ya, bukan sesuai dari insting, feeling, atau saya pendukungnya PSIS, pendukungnya PSM, bukan, tapi ini kita netral. Kita akan bacakan semua datanya kedua tim ini dan saya akan munculkan di sini ya. Jadi kita langsung bahas aja, kita langsung mulai dari PSIS Semarang dan PSM Makassar. Kita lihat dulu untuk keseluruhannya kedua tim ini bagaimana. PSIS Semarang ini sekarang ada di peringkat kelima ya, setelah Bali United kemarin menang dan PSIS Semarang imbang kemarin. Jadi PSIS Semarang harus turun satu klasemen ya, di peringkat kelima, sebelumnya di peringkat keempat. Jadi artinya apa? PSIS Semarang masih masuk dalam segmen tim papan atas Liga Indonesia ya. Sedangkan PSM di peringkat ke-8 artinya masih masuk di segmen papan tengah Liga Indonesia. Ya, dari sini sudah ada perbedaan dulu ya. Jika PSIS Semarang di segmen papan atas, PSM di segmen papan tengah. Jadi nanti saya akan previewnya itu, kedua tim ini akan berbeda. Standarnya itu akan berbeda. Jika PSIS Semarang itu standarnya akan di segmen papan atas. Jika PSM akan standarnya di segmen papan tengah. Jadi berbeda nanti, previewnya saya akan berbeda. Ya, jadi kita langsung mulai aja dari PSIS Semarang. PSIS Semarang ini saya sudah buat berapa kali videonya dan berapa kali juga di luar dari dugaan PSIS Semarang. Kita akan langsung lihat PSIS Semarang ini ya, bagaimana. PSIS Semarang sekarang ada di peringkat kelima. Dari 12 pertandingan yang sudah dijalani, berhasil mencetak 5 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Dari 12 pertandingan yang sudah dijalani, berhasil mencetak 15 gol dan kemasukannya 9 ya. Jadi agregat golnya plus 6 dan poinnya 20. Oke, kita langsung lihat lini depannya PSIS Semarang ini bagaimana. PSIS Semarang dari 12 pertandingan terakhir berhasil mencetak 15 gol ya. Jadi kalau di rata-rata itu 1,25%. Nah, kalau kita bahas PSIS Semarang di segmen papan atas, berarti saya akan bahas sesuai dari standarnya tim papan atas Liga Indonesia. Dengan persenan hanya 1,25 itu sebenarnya sangat minim sekali untuk lini depan di kasta tertinggi Liga Indonesia di segmen papan atas, itu sangat minim sekali. Kenapa saya bisa bilang minim? Ya karena dengan rata-rata golnya itu 1% pastinya di seluruh, kalau di rata-rata ya dari 12 pertandingan itu sudah pasti mencetak 1 gol per laga. Tapi sisanya 0,25, tandanya PSIS Semarang ini rata-rata mencetak golnya itu paling maksimal 2, kadang 1, kadang 2, kadang 1. Jadi belum ada apa ya, kayak konsistensi dalam mencetak gol. Itu kalau kita baca dari masalah datanya 1,25. Kalau kalian bandingkan dengan tim-tim lainnya ya, itu rata-rata sudah hampir sampai ke 1,5%. Itu harusnya PSIS Semarang itu kalau bagusnya itu di angka 1,5%. Kurang lebihnya lah 1,4, 1,5, 1,6 itu harusnya sudah di angka tersebut untuk standar tim papan atas. Tapi ini masih sangat minim PSIS Semarang untuk lini depannya dengan rata-rata hanya 1,25% ya. Jadi lini depan PSIS Semarang boleh dikatakan masih sedikit tanda tanya ya. Ini lini depannya PSIS Semarang. Lalu kemenangan terbesarnya yaitu 3-0 ya. Jadi kemenangan terbesar yang pernah dihadapi oleh PSIS Semarang ini 3-0. Oke, kita lihat ini depannya PSIS Semarang. Ada nama siapa saja yang menjadi top skor dan top assist dari PSIS Semarang. Kita lihat. PSIS Semarang dari top skornya itu ada Jonathan dengan 3 gol, tapi 2-nya dibantu dari titik putih ya. Lalu ada Nur Yulianto 3 gol, tapi ini murni ya, tanpa dari dibantu titik putih. Jadi luar biasa Nur Yulianto. Lalu ada Bruno Silva yang sudah mencetak 2 gol dan sisanya ada Ado yang mencetak 1 gol dan Ardiansyah 1 gol ya. Jadi mungkin masih ada lagi yang lainnya, tapi saya munculkan yang paling banyak aja ya.
Jadi ini ada 3 nama yang perlu diwaspadai dari pemain PSIS Semarang. Lalu top asisnya ada Septian David 3 asis dan Komarudin 2 asis. Nah, berarti ada 5 nama di total. Jika kita tambahkan dengan asisnya, top asisnya PSIS Semarang, ada 5 nama pemain yang cukup berbahaya nanti untuk PSM Makassar ya. Jadi perlu dicermati 5 pemain ini ya, karena ini top asis dan top skornya nih PSIS Semarang yang memberikan kontribusi yang tinggi untuk PSIS Semarang ya. Oke, lalu kita lihat lini belakang dari PSIS Semarang bagaimana. PSIS Semarang dari 12 pertandingan yang sudah dijalani, kemasukan 9 gol ya. Kemasukan 9 gol, jadi kalau di rata-rata itu 0,75%. Artinya apa? Jika 0,8 itu saya akan bilang kurang baik untuk pertahanan suatu tim di segmen papan atas. Tapi dengan PSIS Semarang ini 0,75 yang hampir banget mendekati 0,8, ya bagaimanapun ini masih cukup bagus lah. Lini pertahanan dari PSIS Semarang itu masih bagus. Tapi kalau sampai naik atau ke angka 0,8 itu saya akan bilang kurang baik ya. Tapi dengan posisi sekarang PSIS Semarang masih 0,75, tandanya masih oke lah lini pertahanan dari PSIS Semarang. Kalau bisa ini turun lagi, jangan sampai malah naik nanti ke 0,8. Karena yaitu kalau 0,8 ini udah tanda tanya lini pertahanan dari suatu tim yang berada di segmen papan atas Liga Indonesia. Tapi ini masih 0,75, jadi PSIS Semarang masih oke, tapi hati-hati jangan sampai naik. Kalau bisa lini pertahanannya justru turun persenannya ya. Itu PSIS Semarang, jadi lini pertahanannya oke. Lalu kekalahan terbesarnya PSIS Semarang itu hanya 0-1 saja ya. Jadi kesimpulannya untuk lini depan dan lini belakangnya PSIS Semarang, untuk lini depannya PSIS Semarang karena ini tim papan atas itu masih sedikit tumpul dengan hanya 1,25% tadi, itu masih sedikit tumpul. Tapi kalau lini belakangnya PSIS Semarang itu masih oke, masih baik, udah jangan sampai naik karena ini sudah mepet-mepet ya, tapi masih oke lini pertahanan dari PSIS Semarang. Lalu kita lihat 3 pertandingan terakhir, apakah ada perkembangan yang baik dari PSIS Semarang di 3 pertandingan terakhir. Kita lihat PSIS Semarang di 3 pertandingan terakhir. PSIS Semarang kemarin imbang 2-2 lawan Persikabo, lalu sebelumnya lagi PSIS Semarang kalah 0-1 dari Borneo, dan sebelumnya lagi imbang 0-0 lawan Bali United. Dari 3 pertandingan terakhir, PSIS Semarang hanya mampu mencetak 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Belum pernah menang ya. Dan dari 3 pertandingan terakhir ini, PSIS Semarang hanya bisa mencetak 2 gol saja. Dan kemasukannya 3. Nah, ini. Kalau kita lihat lini depan dan lini belakangnya PSIS Semarang, kita bahas lini depannya dulu. Lini depannya PSIS Semarang itu dari 3 pertandingan hanya berhasil mencetak 2 gol. Artinya apa? Belum mencapai 1%. Beda dengan data 11 pertandingan secara keseluruhan tadi. Tandanya apa? Ada kemunduran. Grafiknya turun untuk lini depan dari PSIS Semarang. Karena dari 3 pertandingan terakhir hanya mampu mencetak 2 gol. Jadi 3 dibagi 2 ini belum mencapai 1. Ya, belum mencapai 1%. 2 dibagi 3 ini belum mencapai 1%, masih 0,66. 0,66 itu tandanya masih sangat minim ya. Lalu lini bertahannya sudah kemasukan 3 dari 3 pertandingan. Jadi kalau di rata-rata 3 dibagi 3 sudah mencapai 1%. Ya, tandanya apa? Turun juga grafiknya, menurun juga. Dibandingkan data keseluruhan tadi di 3 pertandingan terakhir PSIS Semarang menurun. Ya, makanya itu saya katakan lini depannya di 3 pertandingan terakhir menurun dan lini belakangnya juga menurun, ya hasilnya nggak jauh-jauh dari ini ya, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Jadi kesimpulannya PSIS Semarang ya di 11 pertandingan secara keseluruhan tadi dengan 3 pertandingan terakhir itu grafiknya menurun, baik lini depannya baik lini belakangnya itu menurun ya. Ini PR nih untuk PSIS Semarang, semoga bisa dicermati oleh PSIS Semarang bahwa
ada kemunduran di 3 pertandingan terakhir. Ya, PSIS Semarang ini harus dicermati. Lalu kita lihat ya, langsung bahas dari PSM Makassar bagaimana untuk menghadapi PSIS nanti. Karena ini PSM Makassar masih termasuk di segmen papan tengah Liga Indonesia. Jadi saya juga akan bahasnya sesuai dari segmen papan tengah, bukan dari segmen papan atas, berbeda dengan PSIS Semarang ya. PSM Makassar kita langsung bahas. Dari 12 pertandingan, sekarang ada di peringkat ke-8 ya, PSM Makassar. Dari 12 pertandingan yang sudah dijalani, berhasil mencetak 4 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Dari 12 pertandingan terakhir, berhasil mencetak 17 gol dan kemasukannya 15. Jadi agregat golnya plus 2 dan poinnya 17. Oke, kita bahas dari lini depannya PSM Makassar dulu bagaimana. PSM Makassar dari 12 pertandingan itu berhasil mencetak 17 gol. Ya, ini tim papan tengah berhasil mencetak 17 gol dengan rata-rata 1,42%. Tandanya apa? Sudah cukup luar biasa. Untuk PSM Makassar sudah cukup bagus. Untuk lini depannya sudah cukup bagus. Ya, karena rata-ratanya ini hampir menuju ke 1,5. Padahal ini segmen papan tengah ya PSM Makassar ini. Dengan persenan lini depannya 1,42, tandanya sudah cukup bagus untuk lini depan dari PSM Makassar. Ya. Lalu kemenangan terbesarnya PSM Makassar itu 3-0 ya. Jadi cukup luar biasa lini depan dari PSM Makassar. Lalu kita lihat lagi nama-nama pemain yang akan berbahaya untuk PSIS Semarang ini siapa di PSM Makassar. Kita lihat ada nama Armain ya. Armain ini sudah mencetak 3 gol. Lalu ada Johnson mencetak 3 gol juga tapi dibantu dari 1 titik putih. Lalu ada M. Arfan mencetak 2 gol, lalu ada Hasik mencetak 2 gol juga, tapi satunya dibantu dari titik putih. Lalu ada Pluim mencetak 2 gol juga. Wow, ini jadi ada 5 top skor di PSM Makassar ya. Dan yang paling tinggi memang ada Armain dan Johnson dengan 3 golnya. Tapi tiga lainnya ini pemain PSM Makassar mencetak 2 gol semua rata 3 pemain ini. Jadi cukup berbahaya ya. PSM Makassar mempunyai banyak lini depan yang cukup berbahaya nanti. Lalu kita lihat top asisnya siapa? Itu ada Pluim dengan 4 asis. Ya, berarti kalau di total ini ada 5 pemain yang cukup berbahaya di PSM Makassar ya. Dari nama Armain, Johnson, Arfan, Hasik, dan Pluim yang sudah memberikan 4 asis dan 2 gol untuk PSM Makassar. Ya, jadi ini ada 5 pemain yang harus dicermati untuk PSIS Semarang nanti menghadapi PSM Makassar. Lalu kita lihat kenapa PSM Makassar ini di papan tengah padahal lini depannya bagus. Ya, ini pasti permasalahannya di lini belakangnya nih. Kita lihat ya lini belakang dari PSM Makassar. PSM Makassar dari 12 pertandingan itu sudah kemasukan 15 gol. Nah, ini ketahuan ya. Jadi rata-rata kemasukannya itu 1,25% ini ya. Jadi kalau boleh dibilang dengan PSM ini kan ada di segmen papan tengah dengan rata-rata kemasukannya sudah 1,25, sebenarnya ini boleh dikatakan normal karena dia sih tim segmen papan tengah itu normal aja. Tapi yang disayangkan itu hanya satu, lini depan PSM Makassar itu sudah bagus ya, tapi lini belakangnya ini yang kemasukannya cukup tinggi 1,25. Memang untuk segmen papan tengah ini wajar atau umum ya, tapi ya sangat disayangkan lah kalau lini depannya itu sudah tajam banget tapi di lini belakangnya justru sangat kurang baik ya. Jadi ini penyakitnya PSM Makassar sudah terlihat ya, bahwa lini belakangnya PSM Makassar ini harus diperbaiki agar PSM Makassar bisa cepat-cepat naik ke papan atas. Ini lini belakangnya PSM Makassar. Terbuka semua ya kalau kita bicara tentang data. Ya, dan kekalahan terbesarnya itu 0-2. Ya. Jadi kalau dari data klasemen ini kesimpulannya lini depannya PSM Makassar sudah luar biasa, tapi di lini belakangnya sangat kurang baik. Maka dari itu hasilnya nggak jauh-jauh dari 5 hasil imbang dan 3 kekalahan ya, karena lini belakangnya inilah ya. Lalu kita lihat di 3 pertandingan PSM Makassar bagaimana, apakah ada peningkatan. Kita lihat
PSM Makassar kemarin imbang lawan PSS Sleman 2 sama. Lalu sebelumnya lagi PSM Makassar kalah 2-0 dari Bayangkara. Dan sebelumnya lagi Persita Tangerang menang 0-3. Ya, PSM menang 0-3 dari Persita Tangerang. Ya, jadi dari 3 pertandingan terakhir, PSM Makassar berhasil mencetak 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Ya, dari 3 pertandingan terakhir ini, PSM mampu mencetak 5 gol. Ya, dan kemasukannya berapa? 4. Nah, ini lini depan dari PSM Makassar di 3 pertandingan terakhir itu sesuai dari data, sangat baik ya, karena 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 5 gol ya. Jadi tetap sama seperti data keseluruhan tadi, 11 pertandingan, 12 pertandingan secara keseluruhan tetap sama. Tetap grafiknya itu bagus untuk lini depannya PSM Makassar. Dan lini belakangnya itu PSM Makassar kemasukan 4, yang artinya rata-rata 1 ya, 4 dibagi 3 itu masih rata-rata 1,33, artinya ya sesuai juga dari data, gak ada perkembangan ya. Yang tadi saya bilang kan pertahanan dari PSM Makassar di 12 pertandingan secara keseluruhan sangat kurang baik ya, dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir itu juga tetap sama, ternyata gak ada penurunan atau grafik yang naik. Kalau pertahanan kan bagusnya turun ya presentasinya, tapi ini nggak ada sama sekali. Tetap saja PSM Makassar di pertahanannya inilah yang perlu tanda tanya. Di 3 pertandingan terakhir pun sama ternyata. Ya, jadi kesimpulannya lini depan dan lini belakang PSM Makassar itu di 3 pertandingan terakhir tidak ada perubahan, sama sesuai data. Lini depannya tetap bagus, tapi di lini belakangnya tetap kurang baik. Ya, lalu previewnya bagaimana hasil dari kedua tim ini? Oke, kita bicara masalah ini ya, data klasemen. Ini perlu juga karena saya sudah mempelajari. PSM Makassar di peringkat kelima ya, dan PSIS Semarang di peringkat kelima ya, dan PSM Makassar di peringkat ke-8. Yang tadi saya bilang PSIS Semarang itu kan di segmen papan atas dan PSM Makassar di segmen papan tengah. Kalau kita lihat sepintas memang PSIS Semarang diunggulkan. Tapi kalau kita lihat datanya, poinnya itu hanya berbeda 3 poin saja. Jika PSIS Semarang 20 poin, PSM itu 17 poin. Hanya berbeda 3 poin. Jadi kalau boleh dikatakan dari data klasemen ini, PSIS di peringkat kelima dan PSM Makassar di peringkat ke-8 itu tidak ada pengaruhnya atau tidak ada perbedaan banget yang cukup tinggi di PSIS Semarang walaupun dia peringkat kelima. Karena perbedaannya ini hanya 3 poin. Kalau mungkin bedanya 6 poin, 7 poin, 8 poin itu beda ya. Tapi ini hanya berbeda 3 poin saja. Artinya di data klasemen ini walaupun PSIS Semarang di segmen papan atas dan PSM Makassar di segmen papan tengah, ini tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk pertandingan kali ini. Tetap sama seimbang PSIS Semarang dengan PSM Makassar. Kalau kita lihat dari data klasemennya itu seimbang. Karena perbedaannya hanya 3 poin saja. Berbeda kalau perbedaannya 7 poin, 8 poin, 6 poin itu berbeda. Ya, jadi itu dulu yang perlu kalian diamati dulu, bahwa walaupun PSIS Semarang di peringkat kelima, PSM Makassar di peringkat ke-8, tapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Karena perbedaannya hanya 3 poin ya. Lalu kita bahas dari lini depannya kedua tim ini bagaimana. PSIS Semarang dari 12 pertandingan ini mencetak 15 gol ya, dan PSM Makassar mencetak 17 gol. Jadi kalau boleh dibilang dengan PSIS rata-ratanya 1,25 dan PSM Makassar 1,42, tandanya apa? Ya di sini lini depannya dari data keseluruhan PSM Makassar lebih diunggulkan. Ya, karena kita lihat dari data ini ya, saya nggak mengada-ngada ya, tapi kita lihat sesuai dari data. Di sini PSM Makassar lebih diunggulkan dalam lini depannya di 12 pertandingan secara keseluruhan ya. Lalu kita lihat di 3 pertandingan terakhir, jika PSIS Semarang hanya mencetak 2 gol ya, dan PSM Makassar berhasil mencetak 5 gol, tandanya di lini depannya di 3 pertandingan terakhir itu tetap PSM Makassar diunggulkan. Ya, jadi kesimpulannya lini depannya ini PSM Makassar masih diunggulkan ya. Ini sesuai data ya, itu PSM Makassar masih diunggulkan walaupun nggak terlalu berbeda jauh, tapi kalau kita ngomongin fakta ya PSM Makassar dari data ini tetap lebih diunggulkan ketimbang PSIS Semarang. Lalu lini bertahannya, kita bahas lini bertahannya.
dari 12 pertandingan itu PSIS Semarang kemasukan 9, sedangkan PSM Makassar kemasukan 15. Nah, ini ya. Jadi rata-rata kemasukannya jika PSIS 0,75, PSM Makassar 1,25. Nah, di sini lini belakangnya PSIS Semarang itu jauh lebih bagus ketimbang pertahanannya PSM Makassar ya. Ini secara keseluruhan ya, itu lebih bagus PSIS Semarang. Jauh ini. Presentasinya jauh ya. Lalu 3 pertandingan terakhir bagaimana? Yang tadi saya katakan ya, PSIS Semarang ini ada penurunan di lini belakangnya. Walaupun nggak terlalu signifikan banget ya, tapi ya ada penurunan tetaplah. Walaupun nggak terlalu signifikan banget lah, nggak terlalu berpengaruh banget lah. Ya, tapi kalau PSM Makassar di 3 pertandingan terakhir itu tetap sama pertahanannya sesuai data keseluruhan tadi, kurang bagus. Ya, jadi kesimpulannya apa? Di 3 pertandingan terakhir, PSIS Semarang tetap lebih bagus di lini pertahanannya ketimbang PSM Makassar. Jadi di lini belakang, PSIS Semarang lebih diunggulkan karena lebih bagus ya. Jadi dari lini depan dan lini belakang ini sama-sama seimbang ya. Jika lini depannya PSM Makassar dan lini belakangnya PSIS Semarang. Lalu kita lihat lagi di masalah apa ya? Pemain lah, kita bahas masalah pemain juga. Pemain yang banyak berkontribusi. Kita lihat dari PSIS Semarang ini punya nama Jonathan 3 gol, Nur Yulianto 3 gol, dan Bruno Silva 2 gol. Ya, jadi hanya ada 3 nama top skor di PSIS Semarang. Jika di total ini mencetak 8 gol ya, dari 3 pemain ini mencetak 8 gol. Jika PSM Makassar kita lihat, nah PSM Makassar ini mempunyai 5 nama ya, karena yang mencetak 2 gol ini ada 3. Ya, ada Arfan 2 gol, Hasik 2 gol, lalu Pluim 2 gol ya. Dan top skornya ada Armain 3 gol dan Jansen 3 gol. Jadi kalau di total ini sudah berapa? Kita lihat 12. Nah, ini ya, 5 pemain dari PSM Makassar ini sudah 12 gol, sedangkan PSIS Semarang hanya ada 3 nama top skor, ini totalnya hanya 8 ya. Lalu top assist-nya ya ini nggak terlalu berpengaruh banget ya, tapi ya boleh dibilang PSIS Semarang ini mempunyai 2 nama, ada David dan Komarudin, yang sudah memberikan David 3 assist dan Komarudin 2 assist, sedangkan dari PSM Makassar hanya ada 1 nama, yaitu Pluim saja 4 assist. Jadi kalau boleh dibilang dari masalah lini depan dulu ya, baik top skor dan baik assist ini masih berpihak kepada PSM Makassar, karena masih banyak pemain yang mencetak golnya itu lebih banyak pemainnya yang perlu diwaspadai nanti ketimbang dari PSIS Semarang. Ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh banget ya, tapi kalau kita mau bahas juga dari masalah top skor ya, PSM Makassar masih diunggulkan ketimbang PSIS Semarang. Karena apa? Bukan masalah top skornya, tapi pemain yang banyaknya pemain masing-masing tim ini yang bisa mencetak gol lah, intinya itu lebih banyak PSM Makassar ketimbang PSIS Semarang. Itu aja sisi positifnya dari masalah top skor ini. Ya, jadi kalau kita sudah bahas semuanya, lalu kesimpulannya bagaimana? Jika masalah data klasemen saya bilang seimbang, lalu di lini depan PSM Makassar, di lini belakang PSIS Semarang, lalu di masalah pemain yang banyak berkontribusi untuk timnya itu juga PSM Makassar. Jadi kalian yang simpulkan sendiri bagaimana setelah saya sudah berikan datanya semua. Saya nggak mau buat prediksi skornya karena apa? Karena kedua tim ini yaitu masih dalam proses antara mau naik atau turun. Nah, ini yang saya nggak bisa buat prediksi skornya. Tapi kalau kita lihat hanya sepintas saja yang data yang saya simpulkan tadi ya memang seimbang dan lebih berpihak kepada PSM ya kalau boleh dibilang. Tapi ya kembali lagi ini PSIS Semarang ya, yang notabene dia juga sudah lama berada di segmen papan atas Indonesia dan dia kemungkinan besar pun juga bisa memenangkan pertandingan kali ini. Maka dari itu saya nggak bisa membuat prediksi skornya karena kedua tim ini masih sama-sama dalam tahap proses mau naik atau mau turun ya. Jadi itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian dan ini kesimpulannya saya sudah berikan kepada kalian semua. Lalu bagaimana kesimpulan kalian? Apakah PSIS Semarang yang diunggulkan atau PSM Makassar yang diunggulkan? Silakan berikan komentar aja untuk kalian semua dan semoga ini bisa menjadikan salah satu nanti untuk pertandingan berikutnya ya itu lebih mudah untuk saya prediksi skornya. Tapi kalau untuk pertandingan kali ini saya nggak buat, tapi nanti mungkin
setelah ini pertandingan ini saya akan buat prediksi skornya untuk PSIS Semarang dan PSM Makassar ya. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton dan kita akan ketemu di next match-nya lagi ya. Thank you ya, see you.